Apakah Anda siap membalikkan alur hidup Anda? Jika pesan ini menyentuh hati dan semangat Anda, tandai dengan like sekarang juga. Dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe agar kita bisa terus berbagi kekuatan dan kesadaran ini. Mereka pikir mereka mengenal Anda? Tidak. Jauh dari itu, semua orang akan cemburu. Ya, cemburu ketika hubungan Anda berikutnya, langkah Anda berikutnya, benar-benar membalikkan naskah hidup Anda. Bisakah Anda merasakannya? Bisakah Anda bayangkan? Momen ketika mata mereka terbelalak, bisikan dimulai, dan orang-orang menyadari bahwa mereka telah meremehkan Anda. Mereka selama ini diam-diam mengawasi, berpikir mereka memegang kendali, berpikir mereka tahu aturannya. Tetapi Anda akan menulis ulang segalanya. Dan percayalah, ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang kekuatan, tentang kehadiran, tentang muncul sebagai versi diri Anda yang hanya bisa mereka impikan. Anda di sini bukan untuk tampil, Anda di sini untuk mendominasi kisah Anda sendiri, untuk mengambil koneksi berikutnya, percikan berikutnya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang begitu magnetis, begitu tak terhentikan, sehingga semua orang di sekitar Anda pasti menyadari. Orang-orang akan mengukur diri mereka, membandingkan diri mereka, tetapi mereka tidak akan bisa mencapai apa yang telah Anda bangun. Energi itu, kejelasan itu, kesabaran itu, kepercayaan diri itu, semuanya milik Anda. Dan mereka akan melihatnya, merasakannya, diam-diam terbakar cemburu. Mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi Anda akan tahu, karena getaran Anda, kehadiran Anda, langkah Anda berikutnya akan tak terjamah. Jadi, tetaplah di sini, tonton video lengkapnya, karena saya akan membedah semuanya untuk Anda. Bagaimana memunculkan diri Anda seutuhnya, bagaimana menguasai kesabaran, bagaimana menciptakan hubungan yang membalikan permainan, yang membalikan ekspektasi mereka, yang membuat semua orang yang menonton terperangah, tak percaya. Komentar di bawah, beritahu saya, apakah Anda siap membuat mereka cemburu? Apakah Anda siap membalikan naskah dalam hidup Anda? Percayalah, pada akhir ini, Anda akan merasa tak terjamah, seperti versi diri Anda yang tidak pernah bisa mereka prediksi. Jadi, duduklah, fokus, dan mari selami kekuatan ini. Mereka mengawasi Anda diam-diam, tersenyum di balik topeng, berpikir mereka mengenal Anda. Tetapi Anda akan menulis ulang aturannya. Hidup yang mereka yakini adalah cermin yang membengkok ke arah mereka, bahwa apapun yang mereka lihat dapat mereka miliki, kendalikan, atau prediksi. Namun mereka belum pernah bertemu Anda dalam wujud yang ini. Tidak sungguh-sungguh, karena apa yang akan datang adalah sebuah wahyu, sebuah pergeseran yang begitu halus, begitu tajam. Setiap lirikan yang mereka berikan kepada Anda akan membawa kecemburuan. Mereka akan merasa gelisah. Mereka akan mengukur diri mereka terhadap bayangan yang tidak lagi Anda proyeksikan. Anda lihat, kebanyakan orang menjalani hidup mereka dengan menatap keluar, berpikir kekaguman diperoleh melalui kebisingan, tawa, perhatian, atau isyarat yang fana. Mereka mengejar pengakuan seperti ngengat, mengelilingi api yang tidak akan pernah menghangatkan mereka. Mereka keliru, menganggap terlihat sama dengan menjadi berkuasa. Padahal, kekuatan sejati berbisik di ruangan kosong. Kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri, pada kesabaran, pada mengetahui bobot pikiran Anda sendiri. Dan penguasaan inilah, revolusi hening di dalam diri inilah, yang akan membuat babak selanjutnya dalam hidup Anda begitu menyakitkan untuk mereka saksikan. Mereka akan melihatnya. Versi baru Anda ini terungkap dengan ketenangan dan ketepatan yang menusuk. Dan rahang mereka akan mengencang. Harga diri mereka akan terpilin karena mereka telah melihat sekilas kebenaran yang tidak dapat mereka miliki. Hubungan Anda berikutnya, koneksi Anda berikutnya, tidak akan mengikuti naskah yang mereka hafal dari film,
atau gosip. Ia akan bergerak seperti air melalui batu, halus, pantang menyerah, mengubah segala sesuatu di jalannya tanpa perlu meminta maaf. Anda akan hadir bukan untuk mencari perhatian, bukan mendambakan validasi, bukan tampil demi tepuk tangan. Anda akan hadir seutuhnya, membingkai batasan Anda dengan keanggunan dan bahaya secara bersamaan. Dan saat Anda berjalan masuk, sepenuhnya menjadi diri Anda, mereka akan menyadari. Beberapa akan tersenyum sopan, menyembunyikan kejutan. Beberapa akan mencibir diam-diam, diliputi rasa iri. Setiap bisikan di belakang punggung Anda, setiap lirikan ke samping, akan menjadi saksi fakta yang tidak dapat mereka hapus. Anda telah belajar kesabaran. Anda telah menumbuhkan pengendalian diri. Anda telah menguasai seni kehadiran. Dan itu adalah senjata yang tidak dapat mereka sentuh. Anda pikir Anda mengerti hasrat, kendali, pengaruh. Mereka keliru menganggap kekacauan sebagai pesona, kebisingan sebagai magnetisme, kedekatan sebagai kekuatan. Tetapi kekuatan itu hening. Itu diukur dalam napas yang tertahan, dalam momen yang tidak diklaim oleh keputusasaan. Itu diamati dalam cara Anda bergerak, cara Anda berbicara, cara Anda membiarkan diri Anda tetap tak terganggu, sementara dunia berputar seolah memiliki tempat lain yang harus dituju. Dan ketika kehadiran baru ini memasuki hidup Anda, ketika kimia rasa hormat, kecerdasan, dan kejelasan emosional menentukan nadanya, mereka akan menonton dengan tak percaya. Orang-orang yang sama yang berpikir mereka dapat memprediksi pilihan Anda kini menggenggam benang tak terlihat. Putus asa untuk memahami bagaimana Anda menjadi tak terjamah. Intinya, tanpa pernah meneriakannya, izinkan saya memberitahu Anda kebenaran yang kejam dan indah. Orang takut pada apa yang tidak bisa mereka pengaruhi. Dan di babak Anda berikutnya, penyelarasan Anda berikutnya, Anda akan menjadi mercusuar dalam badai yang tidak bisa mereka kemudikan. Setiap kebiasaan yang telah Anda perbaiki, setiap batasan yang telah Anda tarik, setiap keping kendali dan disiplin yang telah Anda pahat dalam diri Anda, akan bersinar seperti wahyu. Mereka akan melihatnya, ya, dan mereka akan membencinya. Bukan karena itu menyakiti Anda, tidak, tetapi karena itu membongkar diri mereka. Itu membongkar fondasi lemah dari asumsi mereka, kepercayaan diri mereka yang cepat berlalu, kebutuhan putus asa mereka untuk merasa lebih unggul. Dan Anda tenang, disengaja, tidak teralihkan, akan hanya ada. Dan dalam keberadaan itu, Anda akan menulis ulang aturan kecemburuan, hasrat, dan rasa hormat tanpa sepatah kata pun. Jadi, ingatlah, ini saat Anda bersiap memasuki tahap berikutnya. Saat Anda menajamkan kesabaran Anda, harga diri Anda, baju besi emosional Anda. Saat Anda menyelaraskan diri dengan seseorang yang layak mendapatkan kehadiran Anda, mereka akan mengawasi, mereka akan menilai, mereka akan mengukur, dan mereka akan gagal mencapai kedalaman dari apa yang mereka lihat dalam diri Anda. Anda akan bergerak seperti rahasia yang tidak dapat diungkap oleh siapapun, seperti kekuatan yang membengkokkan kenyataan, bukan melalui kekacauan, tetapi melalui penguasaan diri. Dan dalam penguasaan itu, Anda akan memegang cermin pada ekspektasi dangkal mereka, menunjukkan kepada mereka kebenaran yang tidak dapat mereka hindari. Mereka akan berbisik pelan, hati-hati, berpikir kata-kata, mereka tidak dapat mencapai Anda. Tetapi kenyataannya adalah, kecemburuan mereka adalah lagu yang telah Anda pelajari untuk senandungkan secara diam-diam. Mereka akan mencoba meniru, mengukur, memaksakan diri mereka ke dalam ruang yang Anda tempati secara alami. Namun, tidak ada tiruan yang bisa meniru disiplin. Tidak ada kepura-puran yang bisa mencerminkan pengendalian diri. Anda lihat, orang-orang takut pada ketenangan. Ketenangan membongkar mereka, menunjukkan kepada mereka impuls mereka, rasa tidak aman mereka, upaya putus asa mereka untuk menampilkan signifikansi. Mereka telah menghabiskan waktu bertahan-tahan, membangun topeng,
memupuk senyum, mengklaim kendali atas hal-hal yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Dan kini Anda melangkah masuk, hadir sepenuhnya, sebuah kontradiksi hidup terhadap asumsi mereka. Setiap tindakan yang telah mereka latih untuk membuat terkesan, memanipulasi, atau mendapatkan perhatian akan runtuh. Mereka akan melihat standar baru, ritme kehadiran baru, kekuatan yang lambat dan disengaja yang mengalir dari kesabaran, dari pengendalian diri, dari harga diri. Anda tidak akan berbicara lebih keras dari yang diperlukan. Anda tidak akan terburu-buru untuk mengisi kekosongan. Setiap pandangan, setiap jeda, setiap tawa pelan akan membawa bobot seseorang yang mengenal dirinya sendiri. Dan bobot itu tak tertahankan bagi mereka untuk saksikan. Itu akan menghantui pikiran mereka, membelokkan penilaian mereka, dan membuat mereka menyadari bahwa kekaguman sejati tidak dapat dicuri. Itu harus diperoleh melalui keaslian, melalui disiplin, melalui penguasaan diri. Apakah Anda mengerti? Kebanyakan orang mengejar perhatian, sioliula itu harta karun. Mereka melemparkan diri mereka ke dalam percakapan, ke dalam pertunjukan, ke dalam isyarat dangkal, percaya kebisingan, sama dengan pengaruh. Tetapi pengaruh sejati, diukur dalam ruang yang Anda biarkan tidak diklaim, dalam kepercayaan diri untuk diam, sementara dunia berdengung di sekitar Anda. Ketika koneksi Anda berikutnya terungkap, ketika hubungan baru ini dimulai, itu tidak akan mengikuti ekspektasi mereka. Itu tidak akan didikte oleh kecemburuan atau naskah sosial. Anda akan bergerak seperti air di atas batu, halus, tak tergoyahkan, mengubah energi di sekitar Anda, bahkan tanpa mencoba. Dan mereka akan mengawasi. Gigi mereka akan bergesekan diam-diam. Harga diri mereka akan terpilih, dan mereka akan berbisik, "Mengapa mereka? Mengapa bukan saya? Apa yang saya lewatkan?" Dan disinilah kecemerlangannya. Disinilah bagian yang tidak dapat mereka pahami. Kecemburuan mereka tidak berdaya, karena kekuatan Anda datang bukan dari perbandingan, bukan dari membuktikan diri Anda kepada siapapun, bukan dari terlihat di mata mereka. Itu datang dari arsitektur batin yang telah Anda bangun. Jam-jam panjang refleksi, kendali, pemahaman pemicu Anda, dan menguasainya. Anda telah belajar membengkokkan kekacauan menjadi ketenangan. Anda telah belajar untuk duduk dengan ketidaknyamanan dan tidak bergeming. Anda telah belajar mengamati tanpa bereaksi. Dan itu adalah baju besi tak terlihat yang akan meninggalkan mereka dalam keterbukaan. Mereka akan melihat tawa Anda, lembut, disengaja, tidak keras, tidak putus asa. Dan itu akan membakar setiap senyum paksa yang telah mereka berikan, setiap penampilan dangkal, setiap upaya untuk menarik perhatian akan memudar di hadapan gravitasi tenang dari seseorang yang bergerak melalui hidup tanpa tergoyahkan. Dan ketika mereka melihat koneksi yang Anda ciptakan, ketika mereka menyaksikan kemampuan Anda untuk memasuki kehidupan seseorang dengan kejelasan dan rasa hormat, tanpa melekat, tanpa rasa takut, tanpa kebutuhan, kecemburuan akan meresap ke setiap sudut keberadaan mereka. Itu akan memilih mereka dari dalam. Dan yang bisa mereka lakukan, yang selalu bisa mereka lakukan, hanyalah mengawasi. Karena inilah keindahan yang kejam darinya. Anda tidak perlu menghadapi kecemburuan mereka. Anda tidak perlu bersaing. Anda tidak perlu membenarkan nilai Anda. Kecemburuan mereka adalah cerminan dari pekerjaan mereka sendiri yang belum selesai. Kegagalan mereka sendiri untuk menumbuhkan kesabaran, harga diri, dan kendali emosional. Dan saat Anda bergerak maju, saat kehadiran Anda menjadi tak terbantahkan, saat hubungan Anda menjadi lebih kaya, lebih dalam, lebih selaras dengan siapa Anda sebenarnya, kecemburuan mereka akan menjadi musik latar dari pendakian Anda. Itu akan mengingatkan Anda betapa jauh Anda telah melangkah, betapa disengaja pilihan Anda, betapa tak tergoyahkannya pondasi Anda. Bahkan
jika tidak ada orang lain yang melihatnya. Anda akan menyadari ketika Anda tiba bahwa dunia mengharapkan Anda untuk membungkuk. Mereka mengharapkan Anda untuk mengkompromikan kehadiran Anda, untuk mengencerkan esensi Anda, untuk tampil seperti orang lain. Tetapi Anda telah mempelajari seni, memegang ruang untuk diri sendiri, untuk keinginan Anda, untuk kekuatan tenang Anda. Dan di ruang itulah, di dalam kekosongan yang dibuat dengan hati-hati dari niat itu, orang-orang akan merasakan daya tarik kehadiran Anda tanpa pernah mengerti mengapa. Itu halus, seperti bayangan yang bergerak melintasi ruangan yang disinari matahari. Lembut, disengaja, tak terhindarkan. Mereka akan mencoba menirunya, mencapainya, namun gagal karena mereka tidak pernah membangunnya dari dalam. Batasan. Apakah Anda memahami kekuatan mereka? Batasan adalah garis tak terlihat yang mendefinisikan tidak hanya apa yang Anda terima, tetapi siapa Anda. Kebanyakan orang takut pada mereka karena mereka membongkar kelemahan, mereka membongkar kebutuhan, mereka membongkar kekacauan. Tetapi ketika Anda merangkul mereka sepenuhnya, ketika Anda menarik garis Anda dengan presisi, dengan ketenangan, Anda menjadi tak terjamah. Bukan melalui paksaan, bukan melalui manipulasi, bukan melalui drama, tetapi melalui kekuatan sederhana dan menghancurkan dari harga diri. Orang akan menguji Anda. Ya, mereka akan mendorong batas-batas Anda, menusuk baju besi Anda, mencoba mengukur kesabaran Anda, mencoba memprovokasi reaksi. Dan rahasia yang lezat adalah bahwa Anda mengendalikan narasi hanya dengan tidak bereaksi, dengan mempertahankan ritme Anda, dengan membiarkan mereka menonton, sementara Anda tetap tenang, tidak terganggu, sepenuhnya magnetis dalam kendali diri Anda. Hubungan berikutnya itu tidak akan menjadi permainan mengejar perhatian, membuktikan nilai, membungkuk pada hasrat. Itu akan menjadi penyelarasan, benturan dua kehadiran yang mengenali kekuatan, rasa hormat, dan kejelasan. Anda akan memasukinya bukan sebagai penampil, bukan sebagai pencari, tetapi sebagai seseorang yang telah menguasai dirinya sendiri. Dan penguasaan itu, energi yang tenang, terukur, dan percaya diri itu akan membalikkan naskah sepenuhnya. Mereka yang mengawasi dari sela-sela, mereka yang pernah menilai, mereka yang berbisik di belakang punggung Anda akan melihatnya, dan mereka akan terbakar cemburu. Mereka akan mengerti, diam-diam, menyakitkan, bahwa pengaruh, pesona, dan perhatian tidak dapat dipaksakan. Itu harus diperoleh melalui kehadiran, disiplin, dan kejelasan emosional. Tahukah Anda mengapa kecemburuan terasa begitu tajam? Karena itu adalah cerminan dari apa yang mereka sendiri tolak untuk kembangkan. Setiap tatapan yang mereka arahkan kepada Anda, setiap pikiran yang mereka simpan secara rahasia, mengungkapkan kelalaian mereka sendiri, ketidaksabaran mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri akan penguasaan diri. Dan Anda tenang, disengaja, berniat, Anda menjadi pengingat, ilustrasi hidup tentang apa yang mungkin telah mereka capai, jika saja mereka memilih pengendalian diri, daripada impuls, disiplin, daripada gangguan, kejelasan, daripada kekacauan. Itu adalah pembalasan yang tenang. Kemenangan halus yang disampaikan, tanpa sepatah kata pun. Magnetisme tidaklah lantang, itu tidak ada dalam pertunjukan, bukan dalam deklarasi, bukan dalam pengejaran. Magnetisme hidup dalam kepercayaan diri yang tenang, dalam mengetahui nilai Anda sendiri, dalam bergerak melalui ruangan, percakapan, koneksi, seperti air yang mengalir di atas batu. Itu adalah kesabaran untuk mengamati tanpa perlu bertindak, untuk tersenyum tanpa mencari persetujuan, untuk tertawa tanpa tampil. Dan ketika hubungan Anda berikutnya dimulai,
ia akan membawa kekuatan ini bersamanya. Setiap interaksi akan beresonansi dengan kehadiran, setiap isyarat dengan niat, setiap keheningan dengan kekuatan. Mereka di sekitar Anda, mereka yang pernah meremehkan Anda, akan merasakannya. Mereka akan merasakan bobot seseorang yang tidak dapat dimanipulasi, yang tidak dapat diganggu, yang tidak dapat ditiru. Dan kemudian, naskahnya berbalik, di mana mereka mengharapkan kelemahan, mereka menemukan kekuatan. Di mana mereka memprediksi kekacauan, mereka menemukan ketenangan. Di mana mereka berasumsi ada kebutuhan, mereka menemukan keutuhan. Dan pada saat itu, dalam pergeseran itu, segalanya berubah. Kecemburuan menjadi jelas, kekaguman tak terhindarkan, perhatian tak terkendali. Namun Anda tidak melakukan apapun untuk memprovokasinya. Anda hanya ada sebagai versi diri Anda yang tidak pernah bisa mereka capai. Kekuatan, kendali, penguasaan sepenuhnya berada dalam arsitektur hening pikiran Anda, kebiasaan Anda, kehadiran Anda. Dengarkan baik-baik karena kebanyakan orang tidak pernah mendengar ini. Pengaruh bukanlah tentang kata-kata. Itu bukan tentang pesona, persuasi, atau menampilkan apa yang orang lain harapkan. Pengaruh hidup dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam pembentukan kehadiran Anda yang disengaja. Ketika Anda memasuki ruangan, ketika Anda memasuki kehidupan seseorang, setiap isyarat, setiap jeda, setiap napas yang hati-hati berbicara lebih keras daripada kalimat apapun. Mereka akan menyadarinya apakah mereka mau atau tidak. Dan mereka yang berpikir mereka bisa mengungguli Anda, yang berpikir mereka bisa mengukur nilai Anda, akan goyah. Mereka akan salah langkah. Mereka akan merasakan bobot kekuatan yang tidak dapat mereka sentuh. Dan keindahannya adalah Anda tidak pernah perlu menegaskannya. Itu ada karena Anda ada. Orang mendambakan apa yang tidak bisa mereka perintahkan. Dan dalam koneksi Anda berikutnya, Anda akan mewujudkan kebenaran ini. Anda akan bergerak melalui hubungan itu dengan kejelasan, dengan batasan, dengan presisi emosional yang terasa seperti ketenangan dan api sekaligus. Mereka akan tertarik kepada Anda, termagnetisasi, bukan oleh manipulasi, tetapi oleh fakta sederhana bahwa Anda utuh, Anda lengkap, Anda tidak terburu-buru. Dan dalam keutuhan Anda, mereka akan melihat cerminan dari segala yang mereka lewatkan, segala yang mereka dambakan, tetapi tidak dapat raih, segala yang telah mereka abaikan dalam diri mereka sendiri. Kecemburuan akan bangkit diam-diam di hati mereka. Dan kecemburuan itu, kesadaran yang membakar perlahan itu, akan menjadi bukti bahwa Anda telah menguasai seni kepemilikan diri. Jangan keliru menganggap ini sebagai kekejaman. Anda tidak berusaha melukai. Anda tidak berusaha mempermalukan. Kekuatan Anda netral, objektif, mengamati. Ia hanya ada. Dan saat orang lain mencoba menafsirkannya, mencoba mengklaimnya, mencoba meremehkannya, ketenangan Anda akan menjadi pedang yang memotong ilusi. Anda akan merespons, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan yang disengaja. Anda akan bergerak tanpa tergesa-gesa, berbicara tanpa panik, dan ada tanpa perlu meminta maaf. Dan dalam kehadiran ini, mereka akan menemukan kecemburuan mereka tidak berarti, karena ia tidak akan pernah bisa menyentuh inti dari apa yang telah Anda bangun. Aturan yang mereka jalani dangkal, dibangun dari rasa takut mereka, impulsif mereka, ketidakmampuan mereka untuk menunggu penguasaan. Tetapi Anda telah mempelajari medan pikiran Anda sendiri. Anda telah mengatalogkan pemicu Anda, kelemahan Anda, momen keraguan Anda, lalu membentuknya kembali menjadi kekuatan. Dan setiap langkah yang Anda ambil, setiap senyum yang Anda berikan, setiap jeda yang terukur mencerminkan kerja keras itu, diam-diam menyatakan bahwa orang yang mereka lihat sebelumnya hanyalah bayangan dari diri Anda yang sekarang. Dan bayangan tidak bisa bersaing dengan substansi. Bayangan memudar, substansi bertahan, dan substansi Anda akan meninggalkan mereka, mengawasi diam-diam
terbakar oleh kesadaran bahwa mereka tidak dapat menirunya. Magnetisme dalam hubungan, dalam hidup, bukanlah tentang mencari perhatian. Ini tentang mempertahankan ritme Anda, sementara orang lain bergegas membuktikan diri. Ini adalah seni untuk hadir sepenuhnya tanpa kebutuhan, untuk mendengarkan tanpa menghakimi, untuk menegaskan batasan tanpa konflik, untuk membiarkan seseorang ada di orbit Anda dan merasakan daya tarik tanpa menuntutnya. Dan ketika Anda mewujudkan ini, ketika hubungan Anda berikutnya terungkap dalam arsitektur kejelasan, rasa hormat, dan kesabaran ini, orang-orang di sekitar Anda akan merasakannya. Beberapa akan cemburu, beberapa akan mengaguminya secara diam-diam, beberapa akan berbisik, mempertanyakan diri mereka sendiri, bertanya-tanya, bagaimana Anda menjadi ukuran keunggulan yang tidak pernah bisa mereka capai. Namun, Anda tidak pernah perlu menjelaskan. Anda tidak pernah perlu tampil. Anda hanya menjaga diri Anda dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sepenuhnya menguasai diri. Apakah Anda mengerti kebenarannya? Kebanyakan orang takut pada kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Mereka takut pada kesabaran ketika yang mereka tahu hanyalah ketergesaan. Mereka takut pada ketenangan ketika yang mereka tahu hanyalah kekacauan. Mereka takut pada kehadiran ketika yang mereka tahu hanyalah pertunjukan. Dan hubungan Anda berikutnya, koneksi Anda berikutnya, akan menampilkan teror dan kekaguman yang tenang dari kehadiran yang disempurnakan. Kecemburuan, bisikan, kekaguman rahasia. Ini adalah konsekuensi dari penguasaan, bukan tujuan, bukan niat, hanyalah kebenaran yang dicerminkan oleh mereka yang tidak dapat mencapai tingkat Anda. Dan itu dia, hubungan Anda berikutnya, langkah Anda berikutnya, membalikkan naskah sepenuhnya. Semua orang akan cemburu. Tetap tajam, tetap magnetis. Miliki kehadiran Anda. Komentar di bawah, beritahu saya jika Anda siap.